Peong. Wow, itu tuh gerakan apa tuh Coach Ricky? Kelenturan. Kelenturan ya. Oke. Walaupun usia ini harus tetap lentur. Ngomong-ngomong usianya berapa Coach Ricky? Jangan dong. Oh jangan dong ya. Oke. Pasti di atas 45 lah. Ada 45 ya. Wow, sudah 45 saudara-saudara. Oke, Coach Ricky boleh disapa dulu sahabat Outfest yang sudah hadir. Hai sahabat semua, salam sehat, salam bugar. Salam bugarnya kalau tadi dibuka dengan salam lestari, kalau Coach Ricky khususnya salam bugar. Nah, langsung saja Coach Ricky, ngomong-ngomong salam bugar nih. Maksudnya kebugaran itu apa sih Coach Ricky? Iya, bugar itu artinya bahwa kita tuh dalam keadaan sehari-hari kalau bisa tuh tidak rentan, tidak gampang lelah. Nggak gampang lelah. Gampang cedera. Beraktivitas dengan baik dan benar. Oke. Kiat-kiatnya untuk menjadi bugar? Yang pasti harus melakukan olahraga minimal seminggu 3 kali. Syukur-syukur bisa 4 kali. Oke, itu ya. Jadi yang pertama itu tuh tips dari Coach Ricky. Nah, ngomong-ngomong tentang kebugaran jasmani nih Coach Ricky. Tadi kan Coach Ricky bilang bahwa perlu adanya olahraga, adanya gerak. Nah, sebenarnya gerak yang benar itu kayak gimana sih? Kan Coach Ricky terkenal juga dengan Master Unification kan? Nah, sebenarnya tipsnya tuh gerak dasar yang benar itu kayak gimana Coach Ricky? Intinya semua bergerak itu baik ya. Mau bergerak apapun, mau berdiri, jalan, mengangkat, bawa mobil, nyetir, sholat, ngepel, tapi ada kata kunci. Yang paling terpenting adalah bagaimana melakukan gerak itu dengan baik dan benar. Oke, gerakan yang baik dan benar. Agar terjadi harmonisasi dalam bergerak. Oke, agar terjadi harmonisasi dalam bergerak. Contohnya cara berdiri kayak tadi kan. Oke. Mas Bagas berdirinya seperti ini. Wah iya betul. Kan dilihatnya nggak enak gitu. Iya. Dilihat kayak bebek lah. Oke. Seperti ini. Nah jalan seperti ini kan nggak bagus. Oh iya. Beda sama dirinya seperti ini. Oke, jadi posisi badannya lurus tegap ini. Jadi maaf ini. Nah ini posisi ini. Nah ini kan teman-teman di rumah bisa lihat posisinya lebih harmonis gitu dilihatnya. Dibanding tadi ini. Nah ini kan beda gitu. Iya. Beda. Mungkin teman-teman bisa lihat semua. Betul. Posisi ini. Nah, kan beda kan lihatnya tuh. Oke. Apalagi kalau olahraga pagi pasti berdiri dulu ya. Kalau berdirinya udah salah, otomatis bisa salah semuanya gitu ya. Ya nggak otomatis, tapi kemungkinan terbesar seperti itu. Oke. Jadi setiap kita bergerak, yang paling pertama adalah yang harus dilakukan adalah bagaimana kita belajar berdiri. Jadi berdiri itu harus belajar sebenarnya gitu loh. Oke, berdiri aja harus belajar ya. Belajar gitu loh. Jadi berdiri, berjalan, berlari, melompat, mengangkat, mendorong, itu harus belajar gitu loh. Oke. Jangan cuma semua orang juga bisa berdiri, semua orang bisa berjalan. Iya. Tapi bagaimana melakukan gerakan itu dengan baik yang baik dan benar. Oke, buat sahabat Outfest, mumpung sudah hadir Coach Ricky Peong di tengah-tengah kita, boleh langsung sekalian dipraktekkan ya. Jadi pertama adalah gerakan berdiri yang baik dan benar ya Coach ya. Coba dilihat para sahabat Outfest yang sudah online, dilihat gerakan berdiri udah benar atau belum. Kalau tadi kata Coach Peong, kakinya tuh lurus ya Coach? Lurus ya, ujung kaki ya. Ujung kaki. Untuk jarak kaki kiri ke kanan? Kira-kira selebar bahu. Posisi badannya lurus ya. Oke. Jadi buat senyaman mungkin. Ini posisi dari depan, ya ini posisi dari samping. Posisi lurus. Perhatikan lurus. Nah ini. Oke. Ini lurus. Benar ya? Nah seperti ini. Oh iya, saya baru menyadari juga ternyata gerakan berdiri saya juga seperti itu. Nah posisi banyak orang berdiri. Nah ini posisinya harus simetris. Nah ini harus lurus. Pandangan ke depan. Nah ini. Jadi bahu kanan kiri, tangan kanan kiri, semua harus simetris. Nah, ini kurang. Nah emang susah. Tapi harus belajar. Betul. Oke. Berbicara berdiri dan aktivitas pagi nih Coach. Sekarang kan masa pandemi, kalau kita lihat ya, kita disarankan dari pemerintah itu untuk berjemur, olahraga gitu. Nah, kalau dimulai berdiri aja seperti ini, nah kira-kira kalau gerakan senam yang baik dan benar itu diawali dari apa sih? Kalau saya ya, pengalaman saya ikut senam waktu saya sekolah, itu pasti dimulai dari kepala. Nah, mumpung ada Coach Ricky nih, yang mengenal ilmu tentang gerak dasar dan harmonisasi, nah kira-kira untuk senam dulu deh. Sebenarnya yang baik dan yang benar itu diawali dari apa Coach? Oke, sekarang sebelum saya ditanya, saya mau tanya dulu balik. Oke. Kenapa Mas Bargas melakukan dari kepala dulu? Kan ada juga orang-orang kadang-kadang yang melakukan dari kaki dulu. Justru saya pengen tahu dulu kenapa. Jadi pengalamannya gini, kalau saya sekolah dari SD SMP pasti kepala dulu.
Kepala ya. Tapi artinya itu diajarin sama guru. Dari guru. Berarti emang sudah kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan sehari-hari. Tapi kan saya suka sepak bola juga nih. Di rumah saya ada lapangan sepak bola. Jadi kalau setiap sore main bola, itu latihannya gerak dasar dulu pasti dari kaki. Nah, saya bingung nih makanya nih. Dari kepala apa dari kaki gitu ya. Kalau dari sekolah saya sih biasanya dari kepala terus, dari guru. Sebenarnya sih boleh-boleh aja ya, boleh-boleh aja dimulai dari kepala ya atau dari balik kaki. Banyak orang dari kepala biar urutan, yang penting urutannya dari atas ke bawah gitu ya. Dari kepala, bahu semua. Dan itu kebalikannya. Tapi kalau tadi sebagai cerita, ini kan master unifikasi nih bilang gitu ya. Kalau bicara tentang unifikasi, ya saya punya ini sendiri gitu, teori sendiri. Kalau saya diajarkan bagaimana saat saya senam itu harus dimulai dari bagian tengah. Dari tengah? Dari tengah, dari center. Sama seperti kayak pemerintahan, pasti dari presiden, dari menteri, gubernur, camat, lurah, seperti itulah contohnya. Nah ini juga gitu, jadi kalau saya mulai dari tengah dulu. Nah, tubuh kita tuh dibagi ini ya, kanan kiri, atas bawah, depan belakang. Jadi saya selalu mulai gerakannya seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4. Nah ini gunanya adalah bagaimana kita belajar mempertahankan kestabilan. Ini. Jadi ada berempat gerakan. Ini gerakan pertama. 1, 2, 3, 4. Mungkin Coach Ricky posisinya bisa menghadap ke kamera biar teman-teman sahabat Outfest bisa melihat gerakan sesuai teorinya. Iya. Posisi telapak harus simetris. Jadi simetris itu adalah kaki bagian dalam itu berada satu garis. Nah ini. Berada satu garis. Nah, ini lurus. Tegap dulu dan rileks gerakannya. Nih rileks ya. Pandangan ke depan, ya pandangan ke depan. Ayunkan secara perlahan ya. Jadi gerakannya pertahankan kestabilan dari telapak, lutut, pinggang, bahu dan kepala. Jadi mulai ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan 2 kali 8 atau 3 kali 8. Setelah itu seperti ini. Nah ini dipertahankan nih, harus selalu stabil. Jadi badannya nggak boleh goyang-goyang. Boleh goyang-goyang. Ya, gerakan kedua ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama. Teman-teman di rumah bisa lakukan 4 kali 8 atau 8 kali 8, semakin banyak semakin bagus. Ya, jadi seperti ini, tahan kestabilannya. Balik lagi, ini tahan kestabilannya. Terus gerakan ketiga, ya tadi tubuh kita atas bawah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama tahan. Sambil tahan. Saat ke belakang itu usahakan gerakannya tidak dipaksa. Artinya seperti ini. Kan kita biasanya maksa. Nah ini salah nih. Jadi kayak gini aja. Tapi kalau udah nih berarti ini terlalu udah batas limitnya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di bawah ditahan, ini stabil. Yang terakhir seperti ini ya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini kalau menurut saya ini adalah gerakan yang wajib dulu harus dilakukan oleh setiap yang ingin melakukan senam statis ataupun dinamis. Nah setelah itu baru mulai dari sini, mulai 1, 2, 3, seperti biasa yang sudah dilakukan ya. Seperti biasa dilakukan sama sahabat Outfest tuh dari tips dari Coach Pehong sebelum melakukan gerak senam yang biasanya kita lakukan tuh dari kepala ya Coach ya. Jadi ternyata boleh. Betul boleh, tapi ada yang perlu diawali ya. Tadi yang Coach Pehong bilang posisi badannya harus simetris. Harus simetris lurus ya. Kaki simetris dengan pundak, harus lurus dan dimulai dari perut tengah ya. Dari gerakan ini. Enak juga ya Coach. Karena langsung bunyi saya. Karena dia apa ya? Ya kita belajar mempertahankan kestabilan tubuh dari bulan. Jadi bagaimana kita mau bergerak yang dinamis kalau statisnya belum belum baik lah gitu. Belum baik. Nah, itu kan tadi tips untuk meningkatkan kebugaran dengan cara gerakan senam ya. Nah, tadi Coach Ricky Pehong bilang biar gerakannya itu baik dan benar untuk meminimalisir keluarnya energi yang
tidak terpakai secara pencuma-cuma ya. Misalkan gerakan ini bisa diaplikasikan nggak sih Coach buat kehidupan sehari-hari? Contohnya misalkan kalau saya kan pekerja ya, itu kadang duduk di meja kantor itu bisa durasi 6 sampai 7 jam. Itu terasanya pegel banget, padahal cuma duduk loh. Iya, itu yang terjadi di masyarakat kita ya, di seluruh Indonesia ya. Kenapa itu terjadi? Karena tadi emang kita tidak pernah diberikan edukasi tentang bergerak ya. Di karyawan, cara duduk, main komputer, ya kan, mengangkat benda, mengangkat apa semuanya, atau siswa itu tadi ada kata-kata kuncinya gitu loh. Jadi contoh boleh ada bangku sih ya? Oke, ada bangku. Sebentar saya ambil, ada bangkunya. Saat. Oke. Ini ya seperti mungkin dari sampingnya. Oke. Jadi gini, di kita tuh sudah terbiasa dengan jalan ya. Jalan, ya duduk. Nah, ini. Duduk segini. Ini dari duduk begini aja nih, tuh. Ini sudah terjadi. Iya, ya? Ini. Makanya kalau duduk ini kelamaan, pasti bangun-bangun udah pasti akan. Nah, tadi karena duduknya udah nggak harmonis gitu loh. Terus, nah ini jadi masalah nih. Ini contoh seperti duduk seperti ini. Kalau saya dipanggil gitu, Coach Ricky, saya nggak usah bangun. Tuh lihat, saya harus maju dulu. Satu. Betul nggak? Betul. Ini belum bisa juga bangun. Nah, tarik dulu. 2. Baru 3. Jadi saat dari bangku aja kita melakukan 3 gerakan. Yang bisa dibilang sia-sia ya? Bukan sia-sia. Energinya ya, terbuang aja gitu ya. Harusnya kalau saya menyarankan buat teman-teman di rumah ya. Jadi kalau mau duduk itu belajar. Jalan ini harus sama simetris dulu. Belajar pelan-pelan gitu biar nanti jadi otomatisasi. Udah duduk baru. Nah ini pusar kita yang turun. Nah ini. Nah ini lebih rileks nih. Lebih rileks tuh. Karena emang nih bangku ini nih yang akhirnya makanya kalau di Jepang tuh bagus kan bangkunya nggak ada senderannya, jadi dia nggak ini, jadi posisi benar-benar posisi badan lurus, makanya banyak sekali di kita yang skoliosis itu tadi karena dia duduknya tidak harmonis. Paling lebih rileks nih, sama kayak siswa belajar gitu nulis lebih rileks, ininya lurus, jadi nggak gini. Gitu. Jadi terus bangun juga dari sini posisinya kalau dipanggil Coach Ricky, ya udah sekali gerakan. Bergerak efisien. Nah saat kita berjalan banyak di kita tuh kalau berjalan itu cepet capek. Kenapa? Karena dia justru menopang tubuhnya ke belakang. Jadi posisi seperti ini. Ya kalau teman-teman lihat, nah banyak ke belakang ya? Iya ke belakang. Jadi jalannya pakai tumit. Nah ini yang bikin berat nih. Jadi kalau ibarat motor ngegas juga, megang kopling juga, makanya gerakannya nggak bismillah. Rata-rata orang Indonesia gitu. Udah dia terbuka, jalan gini. Gue sedikit nyindir saya nih. Harusnya dia ini lurus rileks. Nah perkenaannya kira-kira sama. Nah ini jadi bagus. Berarti nggak tumit dulu ya? Jangan. Atur dari depan, ini posisi ke depan, lurus ini. Nah ini. Jadi lurus. Saat berjalan bayangkan ini yang di tengah jalan. Jadi dia akan kan robot kan gitu. Iya. Apa-apa. Lebih enak sih. Lebih enteng gitu loh. Lebih enteng. Ketimbang iya. Nah, ini biasanya pinggulnya langsung begini. Nggak dilihat itu juga nggak enak kan, apalagi cewek gitu, sama cewek atau cowok ganteng gitu kan, dirinya begini, terus jalan begini, dilihatnya nggak enak gitu loh. Teman-teman pasti lihatnya nggak enak. Jadi gerakan yang harmonis duduk tadi ya. Boleh saya contohkan ya? Boleh. Nanti Coach Ricky kalau saya salah dikoreksi. Sedikit. Dari mulai saya berdiri kemudian duduk ya. Duduk. 1, 2, 3. Ya, diri dulu. Set. Kaki lurus. Sedikit harus di tengah-tengah. Gini. Nah, sekarang posisinya bayangkan ininya lagi turun. Set. Stop. Nah, ini. Iya enak ya. Iya, jadi jangan posisi badannya nah, ini kalau udah begini udah ada ketegangan nih di sini nih. Nah, ini yang bikin capek nih. Saya ngerasa ini Coach kalau tadi begini tuh badan saya kayak plok gitu. Jadi kayak plok gitu. Ngunci dia. Nah, ini. Nah, posisi ini ya. Ini serius loh, ini serius sahabat Outfest. Posisi ini lurus. Nah, saya rasa kekunci. Kebiasaan yang sudah terbiasa yang salah. Lihat, perhatikan. Wah, saya kaki kanan saya bencong. Lurus. Iya. Jadi gitulah, pokoknya bagaimana semua gerakan itu harus harmonis. Iya. Saya sih langsung merasakan posisi badan ya, bener kayak ngunci gitu. Coba sekarang kalau saya panggil, Mas Bergas,
sekali gerak, Oke. nggak 3 kali gerak. Gitu. Oke. Nah kalau misalkan duduk yang lama nih coach, misalkan mau istirahat, dia sarankannya gimana? Ya boleh begitu, boleh begitu. Jadi gini, bangun, ya. Jadi saat ini kan gini ya, sebenarnya sih kalau sudah terbiasa dengan relax, ini juga nggak bakal ini sebenarnya. Oh, malah nggak akan capek ya? Gitu. Tapi kalau memang mau sekali nyender gitu ya, nyender sebentar. Nah nih, jadi ini tetap dipertahankan, tetap nyender. Udah enak, mulai bareng lagi, gitu lagi, diulang lagi. Jadi biar bener-bener punggungnya lurus. Munci ya, bener tadi lurus tuh. Saya ngerasain munci. Tapi relax gitu. Ya, benar-benar. Nggak tegang gitu loh. Kan dulu kan nggak tegang gitu loh. Jadi benar-benar. Oke. Nah, mungkin ada tips and trick dari Coach Pehong buat naik gunung yang baik dan benar secara harmonisasi gerak itu seperti apa tuh? Oke, banyak sekali ya. Contoh misalnya kita mulai dari apa nih? Penguatan kaki aja lah ya, penguatan kaki. Oke. Jadi kaki dulu ya, kaki. Tadi jadi banyak sekali penguatan kaki yang simple ya, teman-teman boleh teman-teman dipraktekkan rumah ya. Boleh praktekkan ya, boleh sambil diri ya, semuanya boleh sambil diri biar nanti dikoreksi. Ayo teman-teman. Bangun. Bangun semuanya, udah pagi ya. Bangun. Yang sudah sarapan bangun, langsungkan kameranya. Ya. Boleh praktekin ya. Ini berdiri ya, berdiri. Kita mulai dari gerakan misalnya. Nah ini, kita mulai dari sini. Nah ini, selain melatih kekuatan kaki, kita juga melatih keseimbangan. Ya, jadi misalnya hitungannya tangan bebas, boleh ke depan, boleh ke samping, boleh ke atas. Ya, jadi hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ganti kaki. Oke, mantap. Ya, pandangan tetap ke depan, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bisa juga ini ke belakang lebih, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dua lagi ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyak ya, bisa juga dengan front squat ini ya. Wall squat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kalau dari samping ya lihat gerakannya harus bagian benar nih. Jadi gerakannya enggak seperti ini. Banyak yang melakukan ini, lututnya ke depan atau pantatnya ke belakang. Jadi gerakannya kayak kita BAB aja ya, gerakannya natural. 1, 2, posisi badan stabil. Oke, jadi dengkulnya itu nggak melebihi ujung kaki ya? Lurus, kayak turun. Ke depan, naik. Nah, itu karena badannya tidak pada posisi yang stabil. Jadi kuncinya tadi telapak bola kaki bagian depan itu harus nempel. Oh gitu. Nah, saya coba lagi. Turun, up, ya, naik. Bener beda ya, Coach. Ya, iya. Jadi banyak. Ininya langsung ketarik ya? Iya, bisa juga dengan wall squat. Ini, ya. Oh iya, saya pernah belajar tuh. Ya. Nanti kalau udah kuat, angkat. Jadi, maaf ini licin. Jadi gitu. Iya. Oke, teman-teman di rumah, hari ini Coach Ricky ya, Coach Pehong akan memandu kalian bagaimana melakukan gerakan senam ala unifikasi. Teman-teman boleh bangun, ayo. Oke, langsung bangun. Jangan lupa ada tour festival menarik dari Indonesia Tour Festival 2020. Ayo, kita bangun. Ayo belajar, nggak apa. Oke. Oh, kita lihat Fitra sudah mulai berdiri. Oke, ya. Berdirinya jangan lupa. Ini ya, lurus, telapak ya. Lurus. Tampar dari depan seperti ini. Oke. Semua kita mulai 8 hitungan aja ya. Oke, siap. Kita mulai ya. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan. Oke, tahan. Oke, itu gerakan pertama. Gerakan kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan lupa posisi badan selalu stabil, pinggang, lutut, sama telapak ya. Gerakan ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Tahan ya coach ya. Ya. Aduh. Oke, gerakan keempat. Ya, lihat tangan relax. Ya, ini putar. Jadi putar benar-benar. Nah, posisi lurus. Pandangan ikut ya, ikutin. Oh, oke. Jadi mengikuti tangan ya. Ini badannya tetap lurus. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, tahan. Oke, ya. Sekarang kita mulai kepala. Pandangan. Jangan lupa tetap pertahankan kestabilan. Oke, berdirinya ya. Tangan boleh di pinggang, boleh di samping. Terserah ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan. Samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teman-teman di rumah nanti bisa lakukan 2x8, 3x8, atau 4x8. Semakin banyak semakin bagus. Oke. Ya. Terus kita mulai dengan tangan ya. Ini. Ya. Boleh geser dikit. Oke. Nabrak ya ini. Ya, kita mulai dari bebas ya teman-teman, boleh dari sini, ini boleh ya. Terserah. Yang penting kuncinya ya. Lihat posisi badan, posisi tangan. Jadi nggak ada yang turun nih, banyak. Wih, saya dong. Ini, ya ini asal gitu loh ya. Jangan nih sayang nih, nggak ada manfaatnya. Oke. Jadi lakukan benar-benar ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 tahan. Oke. Ini lurus. Ya, sama gerakannya nggak asal. Lurus. Oh, harus lurus. Iya lurus. Saya baru tahu Biar ini. gerakannya maksimal. Biasanya Ya. ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini. Tahan. Oke. Lagi putar sekarang ya. Pandangan ke depan, ayun. Ayunannya juga tangannya nggak gini ya. Banyak Oke. orang begini asal. Maksimal. Usahakan sedekat mungkin dengan kuping ya. Ini badan stabil, tangan rileks dulu. Lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Bisa juga variasi tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, di berlawanan ya, coach ya. Bisa juga ke belakang. 1, 2, 3, 4. Saya maksimal ya. 5, 6, 7, 8. Ya, jadi nggak gerakannya nggak seperti ini ya. Oke. Jadi benar-benar gerakannya membentuk huruf S. Gitu. Bisa juga apalagi ya, kita mulai dari ini ya. Ya, ini ayun. Oke. Ya, gerakannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan. Ayo tahan teman-teman semuanya. Lagi, pinggang sekarang. Buka selebar-lebarnya. Semaksimal mungkin. Ya. Putar ya. 1, 2, 3. Bisa satu-satu, bisa juga double ya. Bisa 1, 2, 3, 4. Ya, bisa juga 1, 2. Ya terserah, bebas. Setelah terakhir biasa tahan. Ya, bisa juga turun. Sama nih, turun juga maksimal nih, gerakannya nggak gini nih, nggak asal. Jadi kaki buka benar-benar selebar-lebarnya. Ya, ini 1, 2, sentuh, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu masih banyak lagi lah ya teman-teman. Jadi itu itu gerakannya menu pagi ya. dinamis ya. Oh, gerakan dinamis. Kan ada juga yang statis yang cuma ini. Iya. Jadi variasi aja, variasi ini tangan juga sama.
Jadi benar-benar ya. Jadi jangan ini jadi benar-benar ini ya. Kalau di samping. Oke. Terus semua ini ya. Ini pokoknya semuanya sebanyak mungkin itu semakin bagus. Kira-kira ada tips nggak Kak Peong untuk mengajarkan anak dari kecil ya itu gerak dasarnya yang baik dan benar itu gimana tuh Coach? Buat saya pribadi, kalau saya ingin berbagi buat teman-teman semua, buat masyarakat Indonesia, bahwa belajar gerak itu jangan hanya mengandalkan dari seorang pelatih, ataupun belajar gerak itu mengandalkan dari guru di olahraga di sekolah. Oke. Tapi semua orang tua itu wajib belajar tentang bergerak. Orang tuanya ya? Iya, wajib belajar. Kenapa tadi? Untuk menghindari dari kelelahan, menghindari dari cedera. Dia harus diajarkan. Anak itu harus diajarkan. Saya dulu pernah teman-teman, buat apa sih anak belajar jalan? Pas ketemu berapa tahun kemudian, terus saya bilang, lihat tuh, anaknya jalannya begini terbuka, badannya miring. Ada dia baru sadar, oh iya juga ya, karena mereka berpikir bahwa berjalan itu emang natural kan, baik dari ngerangkak, ya kan, dari ini bangun jalan asal gini-gini, emang berjalan gitu. Emang kalau saat itu dia natural, dia belum bisa diajarkan, karena kan pikirannya masih ini. Tapi kalau udah usia 5 tahun, 6 tahun, apalagi 6 tahun, 7 tahun lah. Yang ideal itu mengajarkan 6-7 tahun. 6-7 tahun ya? Sebenarnya sih kalau yang lebih ideal lagi, saat anak itu sudah mengerti dengan apa yang kita ajarkan. Jadi misalnya contoh, ayo nak, berdiri nak, gitu loh. Kalau waktu saya punya adik, ya ponakan saya, umur 5 tahun bisa saya ajarkan. Itu, ayo berdiri, terus dibikin satu garis. Ya, satu garis. Nah, banyak orang pemahaman yang salah nih di sekolah-sekolah. Berjalan satu garis itu benar-benar berjalan di garis nih. Harusnya bukan berjalan di garis. Kalau berjalan di garis itu kayak model. Kayak gitu. Model, iya benar. Jadi berjalan satu garis itu maksudnya adalah kaki bagian dalam. Ini kaki bagian dalam nih teman-teman. Itu satu garis, berjalan satu garis. Nah ini maksudnya nih. Jadi bukan begini jalannya, tapi ini. Nah ini ya. Nah ini satu garis. Jadi satu garis bagian dalam. Satu garis ya. Jalan. Cara jalan, diri dulu, jalan, diri, lompat, lari, lempar, dan banyak. Jadi pelan-pelan.